Baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam kontrak konstruksi, yakni manajemen kontrak dalam konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum yang dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi yaitu menurut Black Laws Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di Indonesia kontrak kerja adalah kesepakatan antara pengguna jasa dalam menyediakan jasa untuk jasa konstruksi yang membuat hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, menurut Turner, dari manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan atau mengelola dan melaksanakan kontrak dalam suatu penggunaan proyek guna meminimalisasikan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung. Yang terakhir yaitu menghindari sengketa hukum antar para pihak. Selanjutnya, teori hukum dalam kontrak konstruksi, yakni teori kontrak sosial, kontrak teori atau yang dirilis oleh Jean-Jacques Rousseau. Kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Selanjutnya, teori perikatan, obligation theory. Menurut Friedrich Karl von Savigny, kontrak merupakan hubungan hukum berupa peringkat yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Yang selanjutnya, teori risiko atau risk theory yang oleh Peter Drucker. Kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antar pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Selanjutnya yaitu teori manajemen proyek atau Project Management Theory, PMI. Project Management Institute mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Teori agensi atau agensi teori, menurut Jensen dan McKelling, pada tahun 1976 hubungan antara pemilik proyek atau prinsipal dalam kontraktor atau agen harus diatur dengan baik oleh kontraktor untuk mencegah moral hazard and adverse selection. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur penyelenggara jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Seperti itu. Regulasi kontrak di dunia industri yaitu FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contoh FIDIC Red Book untuk kontrak desain bid and build. American Institute of Architects (AIA) kontrak digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. JCT atau Joint Contract Tribunal di Inggris digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris. Sekian untuk presentasi tentang pertemuan manajemen kontrak pada pertemuan keempat. Sekian dan terima kasih.